Hello everyone, welcome back to my channel, Ganda Sihombing Channel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema yang kedua. Pembelajaran pertama, tema yang B. Tapi sebelumnya teacher akan mengundang kamu, I will invite you to all of you to close your eyes and fold your head. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we want to continue our lesson in thematic. Please God, open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, oke. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti yang teacher bilang tadi. Kita sudah masuk di subtema yang kedua. Di pembelajaran yang pertama, di tema 2 atau 5B. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan pada manusia. Nah, yang kedua, kita juga akan menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Apakah kamu siap? Yes, I hope so. Manusia perlu bernapas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh kita. Ketika kita bernapas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang kita perlukan untuk bernapas adalah udara yang bersih. Nah, coba kamu lihat dari dua gambar yang teacher tunjukkan ke kamu. Mana sih dan lingkungan mana sih yang memiliki udara yang bersih? Apakah yang terjadi ketika kita menghirup udara di lingkungan yang kotor? Gangguan apakah yang mungkin terjadi jika kita menghirup udara kotor? Coba, kamu lihat, yang manakah udara yang bersih dan yang manakah lingkungan yang memiliki udara yang kotor? Ya, benar, yang A. Good. Nah, dari yang tadi kita akan menjelaskan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Nah, di dalam keadaan normal kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika sedang atau setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak lagi loh, yaitu sekitar 1.500 ml. Nah, tahukah kamu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernapasan manusia? Itu ada dua. Yang pertama adalah faktor fisik dan yang kedua adalah faktor emosi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mau kita bahas adalah faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau yang disebut dengan masuk dan ekspirasi atau yang disebut dengan keluar udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Frekuensi pernapasan pada anak-anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Pada umumnya, frekuensi pernapasan pada anak-anak akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, selain itu juga, frekuensi pernapasan pada laki-laki itu lebih tinggi daripada pernapasan perempuan. Nah, ini dikarenakan laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak dari perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Kemudian, suhu tubuh juga berhubungan erat dengan frekuensi pernapasan loh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan, sehingga kebutuhan akan oksigen pun semakin meningkat. Posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernapasan. Seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal ini terjadi karena kita berdiri. Otot di dalam tubuh kita akan lebih sering mengalami kontraksi, sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Nah, coba perhatikan.
Seseorang yang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi seperti atlet, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada karyawan yang selalu melakukan aktivitas pekerjaannya sambil duduk. Nah, ini disebabkan karena energi yang diperlukan oleh seorang atlet lebih banyak dibandingkan seorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Setelah dari faktor fisik, kita akan membahas tentang faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Jadi jangan coba-coba memancing emosi yang ada di sekitarmu. Nanti udara yang harusnya untuk kamu diambil sama dia. Terus nanti kamu sesak napas karena kurang oksigen. Mau? Baiklah, setelah kita membahas tentang gangguan pernapasan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pasti, kita sudah mempunyai sebuah teks yang akan kita cari informasi penting di dalamnya. Yang kedua, kita membuat sebuah tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya, kamu akan membuat pertanyaan dan jawaban. Kamu buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya berkaitan dengan isi teks yang telah kamu baca. Setelah itu, kamu tuliskan kata tanya yang kamu gunakan untuk bertanya di dalam teks tersebut. Nah, yang selanjutnya kamu isi di dalam kolom pertanyaan yang bagaimana yang kamu masukkan dan jawabannya. Dan selesai, kamu pun mendapatkan informasi penting dari teks yang kamu inginkan. Hari ini, teacher mau kamu untuk melakukan atau menyajikan informasi penting pada teks di halaman 40 dan kamu akan mengerjakan di halaman 41. Oke, lakukan dengan baik, tapi tidak perlu dikirimkan ke teachernya, tidak perlu di WhatsApp ke teachernya, karena teacher percaya kamu akan mengerjakannya dengan sangat baik. Oke, kamu free dari homework untuk hari ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita di dalam tematik hari ini. Teacher berharap kamu tetap sehat, ya. Physical distance dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan lupa ketika kamu ingin keluar, kamu harus menggunakan masker. Dan jangan lupa yang paling penting adalah cuci tangan. Stay healthy. Bye-bye. God bless you.